Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahap 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Eva Fauzia, tempat tugas di SMA Negeri 1 Telaga Sari Karawang, Provinsi Jawa Barat. Pada tanggal 13 Desember 2022 pukul 10 WIB, saya akan melaksanakan praktik layanan konseling kelompok melalui teknik self-management untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahap 1 tahun 2022 di LPTK Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Mohon bimbingan, saran, serta masukannya bagi Bapak Ibu dosen penguji bagi kesempurnaan kedepannya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik ya. Mudah-mudahan kalian senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, siapa yang ingin memimpin doa? Silakan. Oke, silakan Tresna dipimpin doa untuk kegiatan hari ini. Disilahkan. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama, berdoa dalam hati dimulai. Oke, terima kasih kepada Tresna yang sudah memimpin doa. Gimana kalian, masih semangat untuk mengikuti kegiatan hari ini? Masih semangat. Masih sangat semangat. Oke, Ibu mau tanya dulu, apakah kalian sudah saling mengenal satu sama lain? Oh, ada yang sudah, ada yang belum, karena emang ini campuran ya dari kelas 12 ya? Oke, nah gimana kalau misalkan kita kenalan terlebih dahulu gitu ya, nanti sebutkan nama sama makanan favorit gitu ya. Dimulai dari siapa? Dari Ibu? Apa dari kalian? Oke, sip. Perkenalkan, nama Ibu Eva Fauzia, makanan favorit Ibu yaitu nasi goreng. Oke, boleh silakan dilanjutkan Haira. Halo teman-teman, nama aku Haira Nabila Rajab, biasa dipanggil Haira, dan makanan favorit aku of course seblak. Wah, seblak. Seblaknya pakai dumpling nggak nih? Wajib. Oh, wajib. Yang pedas ya guys, kalau mau beliin. Oke, next. Perkenalkan, nama saya Musikal Sabatiwi, makanan favorit saya sambal. Apapun itu yang penting ada sambalnya. Oh gitu, bukan apapun makanannya, minumnya teh botol sosro gitu. Oh bukan, yang penting ada sambal. Kita sudah perkenalan semuanya ya, kalian sudah saling berkenalan satu sama lain. Masih ada yang masih belum tahu satu sama lain teman-temannya? Insya Allah sudah ya. Oke, Ibu di sini akan bertanya kembali. Kalian tahu nggak dikumpulkan di ruang BK itu untuk apa? Oh belum, oke baik, nanti Ibu akan menjelaskan. Untuk kegiatan hari ini kita akan melaksanakan konseling kelompok. Ya, apa sih itu Bu konseling kelompok? Konseling kelompok itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan Ibu. Ibu itu adalah sebagai konselornya dan kalian siswa itu sebagai konseli untuk membahas suatu persoalan atau pembahasan yang memanfaatkan dinamika kelompok gitu kan. Ini secara berkelompok. Itu adalah pengertian dari konseling kelompok. Nah, adapun tujuan konseling kelompok pada kegiatan hari ini yaitu nanti di mana peserta didik itu mampu atau dapat ya menanggulangi ketergantungan media sosial atau bermain media sosial seperti itu ya. Nah, di dalam BK juga terdapat asas-asas gitu ya. Yang pertama ada asas namanya asas keterbukaan ya. Nanti di mana kalian harus saling terbuka satu sama lain, kalian saling mengungkapkan perasaan kalian gitu ya, permasalahan kalian. Kemudian ada yang namanya asas kesukarelaan gitu ya. Apakah kalian dengan sukarela datang ke sini atau terpaksa? Sukarela atau terpaksa? Oh, sukarela. Oke ya.
Kemudian ada asas kenormatifan. Nah, nanti ketika kalian menyampaikan pendapat atau mengungkapkan masalah gitu ya, nanti kalian harus dengan bahasa yang baik dan sopan gitu ya. Nanti mengikuti aturan yang ada di kegiatan atau konseling kelompok ini. Kemudian ada asas yang namanya kerahasiaan. Nah, kalian tidak perlu khawatir ya. Nanti segala permasalahan yang kalian ungkapkan itu akan terjaga kerahasiaannya. Gitu ya. Jadi kalian silahkan mengungkapkan apapun yang menjadi permasalahan kalian, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada asas kekinian. Ya, asas kekinian itu adalah permasalahan yang kalian alami saat ini. Gitu. Bukan permasalahan yang sudah 2 tahun yang lalu. Gitu ya. Tapi permasalahan yang sedang kalian hadapi saat ini gitu ya. Apakah kalian siap? Siap. Siap. Oke. Nah, sebelum itu kalau semisal memang kalian masih ragu nih ya mengungkapkan permasalahannya gitu ya, kita akan mengucapkan atau mengungkapkan ikrar kerahasiaan. Gimana, siap? Siap. Siap. Oke. Nanti kalian ikuti apa kata-kata ibu ya. Ketika ibu mengatakan nama, kalian sebutkan nama kalian sendiri ya. Di sini ibu akan mengungkapkan ikrar kerahasiaan agar kalian tidak khawatir ketika kalian mengungkapkan suatu permasalahan yang akan dilaksanakan di kegiatan ini. Siap ya? Siap. Oke, kita mulai. Saya Eva Fauzia. Saya Reza Mariana. Betul. Kemudian dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data dan atau keterangan yang sama. Nah, itu adalah ikrar kerahasiaan yang kita lakukan gitu ya. Kalian sudah lebih percaya untuk melakukan kegiatan konseling kelompok hari ini? Sudah. Oke, sepertinya masih belum rileks ya. Gimana kalau misalkan kita laksanakan ice breaking terlebih dahulu, siap? Siap. Oke, di sini Ibu memiliki ice breaking ya. Ice breakingnya yaitu tepuk cek boom ya. Nanti ketika Ibu mengatakan cek gitu ya, kalian tepuknya 1 kali. Cek. Oke, paham ya? Kemudian ketika Ibu mengatakan boom, kalian tepuknya 1 kali di paha kalian gitu. Boom. Gitu ya. Bisa kita mulai? Siap? Oke, tepuk cek boom, cek. Boom. Boom. Cek. Cek. Masih ada yang belum fokus. Kita ulangi. Tepuk cek boom, cek. Boom. 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 Cek. Cek. Cek cek boom. Cek. Boom. 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 Oke. Ada yang ingin memimpin agar Ibu ikutan juga? Ibu biar lebih berkonsentrasi lagi. Oke, boleh silahkan Mustika dipimpin. Oke. Cek, boom, cek, cek, boom, cek, boom, 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 cek, boom, cek, cek. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, kita sudah melakukan ice breaking dan kalian sudah terlihat lebih bersemangat, betul? Oke, kalian siap untuk mengikuti kegiatan berikutnya? Siap. Oke, jika kalian siap, di sini Ibu memiliki lembar kesediaan yang harus kalian isi terlebih dahulu. Nanti Ibu akan membagikan kesediaannya, gitu ya. Nah, ini silahkan bantu bagikan. Ini lembar kesediaannya. Oke, boleh. Estafet ya. Oke, silahkan. Nah, itu adalah lembar kesediaan yang harus kalian isi. Di situ ada nama, kemudian kelas, sekolah, dan nomor handphone yang harus kalian isi gitu ya. Silahkan. Nah, ini merupakan lembar kesediaan bahwa kalian siap mengikuti layanan kegiatan konseling kelompok. Nah, di sini Ibu akan membagikan surat pernyataan persetujuan ya. Nanti kalian cukup tanda tangan dan diberi nama gitu ya. Silakan untuk dibantu dibagikan.
Oke, sudah ya. Ini merupakan surat pernyataan persetujuan yang sudah kalian isi seperti itu. Nah, untuk langkah berikutnya silahkan kalian paparkan permasalahan apa yang sedang kalian alami saat ini. Gitu ya. Boleh dimulai dari siapa? Oke, silahkan Amalia. Masalah yang saya alami saat ini adalah Hmm? kecanduan menonton video di TikTok Oh. sampai bisa berjam-jam dalam sehari, Kira-kira durasi waktunya berapa lama? lebih dari 5 jam. Iya, itu nonstop tidak ada jeda? Ada jedanya cuma sekedar ke toilet atau minum. Oh, ya ampun. Iya. Terus itu saja? Oke. Yang lainnya kita tampung dulu ya permasalahannya ya. Oke. Yang lainnya siapa yang akan lebih dulu? Oke, silahkan. Kurang lebih sama berarti maksudnya di webtoon. Jadi kayak Oh, suka banget baca komik. Kalau misalnya ketinggalan tuh kayak aku ketinggalan gitu, jangan sampai ketinggalan gitu. Soalnya jadwalnya tuh kayak harus wajib baca langsung gitu. Oh, Jadi sampai ninggalin belajar gitu Bu. Karena sampai pengen ninggalin belajar. terus. Misal apalagi ada yang episodenya banyak, jadi pengen ngabisin hari itu juga gitu. Silakan Elsa. Mungkin kalau Elsa dari Telegram, soalnya kan mungkin saking emang sepi di rumah, jadi mencari teman dari Telegram itu. Tapi sebenarnya tahu kok kalau di Telegram itu banyak hal yang nggak harus kita tahu tapi jadi kita tahu, tapi halnya itu kayak negatif gitu. Oh, Yang nggak iya. perlu kita tahu. Jadinya kayak mungkin terlalu banyak, kadang sering lama juga, makan waktu banyak, kadang sering dimarahin juga sama. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa persoalan dalam kegiatan ini yaitu terkait dengan media sosial. Betul ya? Nah, kita nanti akan mencarikan solusinya. Kita akan menggunakan teknik self management gitu ya. Nanti kalian di mana harus bisa mengatur diri kalian agar tidak ketergantungan bermedia sosial yang akan merugikan diri kalian masing-masing. Seperti itu. Siap? Siap. Oke. Nah, kita akan memasuki kepada tahap inti ya. Gitu kan, tadi juga kalian sudah mengungkapkan segala macamnya persoalannya. Nah, kira-kira nanti Ibu akan bertanya nih gitu ya, identifikasi masalah apa sih atau perilaku apa sih yang kalian tuh bisa untuk ketergantungan bermedia sosial seperti itu. Siapa yang ingin mengungkapkan terlebih dahulu? Oke, silakan Adinda. Mungkin karena lihat teman-teman kali ya Bu, ikutan gitu kayak tidak upload gitu. Jadi ada rasa berhutang, harus kayak oh iya terus nih. Oh gitu. Iya, benar-benar. Oh, jadi kayak ada beban tersendiri gitu. FOMO Iya, FOMO. missing out Iya. gitu. Oh, wah ngeri juga ya kalau emang udah sampai ke situ. Ternyata betul juga ya, Ibu juga kemarin tuh mendapatkan informasi gitu ya. Mungkin hampir sebagian besar ya yang Ibu kumpulkan ini itu mendapatkan laporan baik itu dari guru gitu ya yang sedang mengajar, bahkan Ibu juga sudah melakukan asesmen bahwa kalian itu sering sekali gitu ya membuka media sosial itu saat pembelajaran berlangsung, betul nggak? Nah kan? Nah berarti sudah terungkap nih. Ketika guru menerangkan, kalian malah membuka media sosial gitu. Nah kira-kira faktor penyebabnya apa sih? Mungkin karena jenuh juga kan. Oh jenuh. Memang hal yang harusnya kita perhatiin, tapi tuh kayak kita nggak paham, jadi kita udah deh ini aja. Oh ya udah deh cari alternatif lain lah gitu ya agar happy. Oke, yang lainnya mungkin faktor penyebabnya? Sama kayak tadi kan guru tuh nggak semuanya nggak selalu menjelaskan gitu kan materinya. Terus kan misal sudah ngerjain soal nih kita nggak paham, mau lihat YouTube juga kan nggak, masa berisik gitu kan, buka webtoon aja bisa nyontek ke temen. Oh ampun. Terus ada lagi nggak faktor yang mempengaruhi? Coba dari yang lainnya. Oke, silakan. Mungkin karena awalnya ada guru yang sering minta buat cari referensi di Google. Oh, itu. Oh gitu. Tapi emang itu hampir banyak gitu beberapa guru seperti itu. Satu mapel tuh sering gitu. Oh, satu mapel tuh sering. Jadinya kalian curi-curi gitu kan sambil nyari-cari kesempatan dalam kesempitan gitu ya. Oke, yang lainnya apakah ada hal yang sama selain jenuh, selain karena memang referensi yang disuruh sama orang tua, dari guru gitu ya. Kemudian tadi juga karena emang udah kebiasaan. Yang lainnya faktor penyebabnya? Ketika ada kan guru itu nggak semuanya masuk ya Bu. Oh, aduh. Jadi curi-curi waktu
ketika jam kosong itu dipakainya buat nonton, bukan misalnya bapak itu tuh sebenarnya ada tugas, tapi Elsa lebih memilih nonton karena gurunya juga Waduh. Wah. keren sih. Nggak sendiri. Wah, ini kayaknya bener-bener satu permasalahan seperti itu. Oke. Nah, tadi kalian sudah memaparkan kan identifikasi kemudian faktor-faktornya gitu kan yang mempengaruhi permasalahan kalian itu sendiri. Nah, kira-kira strategi apa sih gitu ya yang akan kalian lakukan agar kalian itu tidak ketergantungan dalam bermain media sosial saat pembelajaran berlangsung di kelas tentunya. Gitu. Kira-kira. Oke, Adinda gimana? Wah, benar yakin? Berani? demi masa depan ya. Oke, belajar dengan baik. Oke, dijadikan komitmen ya, tidak membawa handphone ke sekolah. Oke, yang lainnya apakah setuju dengan? Oh, setuju. Oh, harus setuju. Jalan satu-satunya emang kayak gitu sih. Oke. Salah satunya. Oke, yang lainnya boleh siapa tadi? Tapi kalau buat tinggalin handphone masih belum bisa ya. Oh, kalau tinggal asik. Kayaknya kalau musiknya bakal copot kartu sih gitu. Jadi kita nanti kalau misalnya ada yang perlu ya minta hotspot aja ke teman. Misalkan kalau ke teman kan suka gak enak ya minta hotspot, cuma WhatsApp aja. Jadi kalau misalnya ninggalin HP takutnya ada yang penting bisa minta hotspot dulu ke temen gitu loh. Jadi kan kalau misalnya buat buka web itu kan juga punya teman jadi jadi nggak enak gitu kan kalau misalnya terus menerus. Yakin? Insya Allah yakin. Oke, sip. Oke, yang lainnya kira-kira strategi apa? Oke, siapa nih? Oke. Siapa? Haira dulu. Oke, boleh silakan. Kalau Haira pribadi mungkin bakal nge-freeze gitu Bu, kalau mau mencicil beberapa aplikasi untuk beberapa jangka waktu, khususnya untuk di sekolah ya Bu, ya, karena di sekolah juga lebih beresiko gitu, Oh iya, betul. HP-nya bisa dirampas atau Dirazia. apa. Jadi diusahakan buat si aplikasi-aplikasinya itu dikunci. Jadi Haira gak akan bisa buka sampai Haira setting waktunya sampai nanti pulang sekolah. Jadi nanti pulang sekolah baru bisa dibuka gitu. Oh gitu. Ini juga ide yang bagus ya, strategi yang bagus gitu kan, settingannya yang dirubah. Oke, Elsa, silakan. Saya lebih kayak iya kan nggak mungkin juga ninggalin handphone tuh nggak mungkin juga. Paling kayak lebih ke menghindari, atau kan Telegram juga nggak terlalu penting dari semua aplikasi, mungkin bisa dihapus juga. Jadi kita lebih ke kayak hobi gitu keluar, jadinya kayak nggak terlalu terpaku ke handphone, bisa melakukan hal-hal yang Betul. Berarti dimanfaatkan dalam berkomunikasi seperti itu ya, atau bersosial gitu ya, mencari kegiatan yang lain. Oke, yang lainnya strategi apa? Oke, nah gimana? Jadi kalau aku mungkin lebih ke cari teman ngobrol sih, biar nggak gabut. Biar nggak gabut. Enggak kan kalau jam kos itu kan daripada nonton nggak jelas, mending ngobrol sama teman. Oh gitu. Oke. Itu strategi biar kita tidak ketergantungan. Oke. Siapa? Udah semuanya? Oke, Amanda silakan. Mungkin HP tetap dibawa ya ke sekolah. Cuman dimatiin HP-nya, kalau di saat yang dibutuhkan baru dinyalain lagi. Tapi kalau misalkan dimatiin kemudian ada guru yang menyuruh tadi referensi, apakah yakin bisa tuh tidak membuka aplikasi yang lain? Hapus begitu aplikasinya dihapus. Oke, dihapus dulu. Oke. Nah, kalian sudah memaparkan juga ya terkait strategi yang akan kalian lakukan. Nah, kira-kira gitu ya, punishment atau reward gitu ya ketika kalian itu berhasil strategi yang kalian tadi ungkapkan itu berhasil, apa yang akan kalian berikan pada diri kalian masing-masing, baik itu rewardnya maupun punishmentnya gitu. Kira-kira apa ya? Siapa yang ingin mengungkapkan terlebih dahulu? Oke, silakan Tresna. Itu lebih ke nurutin apapun yang diinginkan. Iya, diinginkan. Kan bisa pengen beli ini nih sebagai reward, jadi Asik. harus beli. Oh gitu. Oke, sip, bagus ya. Oke. Kemudian punishmentnya kira-kira apa? Kalau misalkan melanggar dengan tadi yang strategi yang tadi ungkapkan. Kalau misalkan melanggar, punya kan ada aturan itu. Jadi sebisa mungkin ada hukuman buat diri sendiri. Misalnya nggak nonton selama 1 minggu atau selama beberapa hari. Oke, tapi itu benar ya, dijadikan komitmen ya. Oke, anak ya. Oke, sip. Ini guna untuk perubahan perilaku kalian. Oke, siapa lagi yang ingin mengungkapkan untuk punishment dan rewardnya untuk diri kalian masing-masing? Oke, silakan. Kalau misalnya untuk rewardnya, sama mungkin kayak memberi hal yang saya inginkan. Kalau misalnya untuk punishmentnya lebih ke minta bantuan orang tua untuk kayak
ini sita aja daripada Wah, buat lebih ke menyerahkan. Soalnya Nah, kalau misalnya buat kayak nggak nonton deh pasti suatu saat kayak greget pengen betul. Berarti handphonenya benar-benar diberikan gitu ya ke pihak yang bukan yang pihak berwajib ya, tapi pihak yang berwenang seperti itu, berwenang dalam rumah seperti itu ya saya. Berikutnya tadi udah ya, Mustika belum? Oh belum. Oke, silahkan punishment. Mungkin ya kayaknya kita semua sama gak sih, maksudnya satu-satunya punishment terbaik itu dikasihin ke orang tua. Betul. Bedanya kalau musika itu ke papa, karena Oh, ke papa papa. lebih tegas gitu. Oke, sip. Jadi punishmentnya pertama mungkin tingkat ringan itu uninstall selama 3 bulan lah. Wow, Ya, karena serius. kalau misalnya satu kelas tuh nggak 1 bulan tuh pasti bakal lanjut lagi. Oh Pasti gitu. bakal berantem lagi. Jadi kalau misalnya kalau 2 ya ke papa, maaf dibantuin teteh gitu. Itu ya. Terus kalau buat keywordnya beliin alat makeup sih. Asik. Apa emang hobi gitu bikin tutorial juga? Ya. Oh gitu. Keren banget. Wah, bisa nih nanti kalau misalnya next ada pertunjukan atau apa ya, lomba-lomba gitu kan. Calling sih. Ada make upin Bu. Oh, gitu. Sama Mustika kalau ada apa tuh Bu MA gratis. Oh iya betul itu. Karena kan kalau misalkan kita mendadak beli alat make up atau apa kan mungkin harus berat. Nah, itu juga bisa nanti kerjasama dengan orang tua ketika saya bisa melakukan treatment ini gitu kan. Pak, tolong belikan alat make up untuk saya. Nah, itu ide yang sangat bagus. Keren. Oke, Haira. Apa Haira? Punishment atau hukumannya mungkin kurang lebih sama ya gitu karena itu the one and only gitu jangan gitu buat dibikin orang tua. Terus yang kedua punishmentnya nggak boleh beli sebelah. Nggak boleh beli sebelah. Nggak boleh beli sebelah 2 minggu gitu. Aduh, Nisa sih suka digigit sama ini. Oh gitu. Tapi emang suka banget gitu, menyukai banget. Iya. Sebelah itu self healing buat Aida. Oh gitu. Benar langsung yang tadinya bad mood jadi semangat lagi. Iya. Gitu. Sepertinya Ibu juga sama sih. Oke. Apa lagi? Reward? Jalan-jalan sama Mustika. Oh gitu. Biasanya jalan-jalannya kemana? Biasanya nongkrong di coffee shop, Masya Allah. Di coffee shop di yang di mana tuh? Di Janji Jiwa biasanya. Oh, Janji Soalnya ada Jiwa. wifi, Bu, jadi kita bisa duduk di sana. Sip. Nah, itu juga bisa dijadikan reward atau punishment kalian masing-masing. Nah, di sini Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik ya. Kalian tulis rencana atau komitmen yang tadi kalian sudah ungkapkan, kalian tuangkan dalam lembar kerja peserta didik ya. Oke, Ibu akan bagikan seperti itu. Tunggu sebentar ya. Nah, ini silakan nanti jangan lupa dikasih nama, kelas, kemudian hari dan tanggal. Oke, sudah semuanya. Siapa yang akan membacakan atau mengungkapkan terlebih dahulu? Siapa? Oke, silakan Adinda. komitmen diri Adinda. Pertama, saya tidak akan membawa HP ke sekolah jika tidak terlalu penting. Kedua, mengobrol dengan teman semampu atau teman yang lain. Ketiga, saya akan mencoba membaca buku ke perpustakaan jika bosan. Keempat, saya akan mencopot kartu SIM HP dan menyerahkan HP saya kepada mama. Jika saya berhasil, saya akan memberi reward kepada diri saya, yaitu tidur dan makan mie ayam. Oke, tepuk tangan. Itu nanti harus dijadikan komitmen diri ya, gitu nanti dilakukan. Oke, next. Oke, silahkan Harira. Oke, untuk Haira pribadi, yang pertama adalah tidak boleh konten terlalu sering. Ketimbang kita membuat konten setiap hari, lebih baik kita membuat jadwal konten supaya lebih terstruktur. Yang kedua, mengunci beberapa aplikasi seperti sosial media ataupun aplikasi pembuat konten untuk beberapa jangka waktu, khususnya di waktu-waktu sekolah dan di waktu-waktu belajar. Yang ketiga, menitipkan HP kepada orang tua jika melanggar 2 aturan di atas. Dan yang keempat, ini catatan, sebelum membuat konten, pastikan kewajiban seperti tugas dan belajar untuk pelajaran besok itu sudah diselesaikan terlebih dahulu. Nah, rewardnya kalau saya bisa mencapai semua komitmen ini, boleh jalan-jalan sama Mustika dan juga boleh beli seblak dan kopi. Oke, tepuk tangan, luar biasa. Oh, kayaknya memang ini pencinta kopi ya, penikmat kopi. Luar biasa. Oh, kecuali yang pahit. Dikasih gula? Oh iya. Oke, untuk LKPD-nya silahkan dikumpulkan, gitu ya. Oke, silahkan.
ini nanti dijadikan rencana tingkah laku atau komitmen untuk diri kalian masing-masing seperti itu ya. Kemudian bagaimana sih perasaan kalian setelah mengetahui gitu kan solusi dari apa yang kita lakukan dalam kegiatan ini? Bagaimana perasaan kalian? Tercerahkan, terus lebih lega, terus ternyata banyak cara kita bisa kita lakukan bisa kita lakukan untuk menghindari oke. kecanduan terhadap media sosial. Oke, sip. Yang lainnya? Rasanya sih pertama kayak itu bukan aku doang ya kayak gitu. Iya. Betul. Iya. Betul. Kayak, gak apa-apa nih bisa berubah bareng-bareng gitu. Iya, gitu kan. Jadi kan kayak dia Iya. bisa Nah, betul. Nanti komitmen yang sudah kalian buat atau rencana tingkah laku yang kalian buat itu bisa kalian saling mengingatkan satu sama lain, karena kan dalam konseling ini kan kalian betul-betul dijaga kerahasiaannya ya. Jadi kamu lagi punya apa sih gitu ya, atau apa dan lain sebagainya, oh ini mah rahasia kita dong gitu, berarti rahasia kita berenam seperti itu ya. Oke, kemudian bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan ini? Lebih lega ya. Jadi kayak sepenanggungan gitu ya Bu, ternyata sama gitu permasalahannya, merasa tidak sendiri. Masalahnya itu kan jadi tertuangkan di sini. Oh iya, Dan betul. ganjel kan awalnya tuh kayak kepikiran gimana ya caranya biar bisa menghindarin hal itu, biar enggak kecanduan, Biar dari tidak dirinya kecanduan. gimana sih. Oke. Sama ini Oke, Bu, apa? selain kita bisa nemuin solusi diri sendiri, ternyata di sini juga dapat referensi dari orang lain. Oh, Dari cara betul. mereka masing-masing gitu. Jadi oh iya bisa dicoba nih. Oh iya ide ini bagus nih gitu. Jadi Oke. ada dapat inspirasi. Inspirasi. dan referensi dari Oke sih. teman-teman. Salah satunya mungkin tadi yang membantu orang tua ya, mungkin itu lebih itu ya nanti ditambahkan mungkin di rencana tingkah laku. Oke, untuk saat ini kita akan memasuki kepada tahap penutup. Nah, namun sebelum itu ya kita akan melihat gitu ya tayangan YouTube ya dalam bijak bermedia sosial. Nanti boleh nanti kalian lihat dan simak seperti itu ya. Oke. Sudah terlihat semuanya ya? Oke, silakan. Seiring perkembangan zaman, penggunaan sosial media semakin berkembang pesat dari tahun ke tahun, tidak terkecuali di Indonesia. Berdasarkan data We Are Social pada awal 2019, menunjukkan pengguna media sosial di Indonesia sudah mencapai 150 juta orang. Media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram saat ini telah menjadi wahana yang turut mewarnai wacana ruang-ruang publik. Media sosial dianggap lebih emansipatif dan egaliter karena dapat langsung menyuarakan pandangan individu ke ranah publik. Namun demikian, media sosial harus digunakan dengan bijak agar tidak mengubah budaya Indonesia, yaitu budaya ramah dan toleran. Dalam penggunaannya, tentu kita diberi kebebasan agar bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Namun yang sering disalahartikan di sini adalah bebas bukan berarti tanpa etika. Hadirnya media sosial ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi bisa bermanfaat positif, tapi di sisi lain bisa juga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Tidak sedikit permasalahan sosial yang terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam bermedia sosial. Justru para pengguna terkadang dibutakan oleh berita yang tidak benar akibat hasutan yang beredar di media sosial. Berikut beberapa hal penting mengenai etika dalam bermedia sosial. Yang pertama, mengenai etika dalam berkomunikasi. Penggunaan etika dalam berkomunikasi cenderung sering dilupakan. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya kata-kata kasar yang kerap kali muncul pada saat melakukan percakapan melalui media sosial, entah itu disengaja ataupun tidak disengaja. Alangkah baiknya apabila sedang melakukan komunikasi pada jaringan internet, nah kita bisa menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Oke, itu tadi
tayangan YouTube ya yang bisa menjadi penguatan yang Ibu berikan kepada kalian semuanya gitu ya. Ternyata dampak dari media sosial itu tidak hanya yang positif saja, ternyata banyak sekali negatifnya seperti itu. Di sini siapa yang ingin menyimpulkan dari kegiatan hari ini? Gitu ya, dari kegiatan konseling yang sudah kita lakukan. Kira-kira apa yang dapat kita simpulkan? Silakan Haira. Jadi dari kesimpulan kegiatan kali ini, alhamdulillah kita dapat banyak masukan dan referensi juga serta menemukan solusi buat problematika kita masing-masing. Bahkan mungkin secara tidak langsung membantu kita satu sama lain ya gitu dengan solusi-solusi yang tadi kita paparkan. Kesimpulan yang pengen saya sampaikan di sini, bermain media sosial itu boleh karena bagaimanapun sekarang dunia udah ada di tangan Canggih, kita, ya betul ya. di tanganmu gitu. Dengan sosial media kita bisa tahu berbagai informasi terbaru, kita juga bisa berekspresi seperti saya mungkin bikin konten dan lain sebagainya, bisa berekspresi dengan bebas di sosial media, tapi kita juga harus ingat untuk membatasi dan kewajiban jangan sampai ditinggalkan. Sosial media itu tentang kita bagaimana memilih dan memilah yang positif dan yang negatif gitu. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan, kesimpulan yang sangat sudah detail ya, seperti itu. Sepemikiran semuanya. Oke. Nah, kalau dari tayangan YouTube, ada yang bisa menyimpulkan? Oke. Jadi di tayangan itu tadi kan ditunjukkan bahwa media sosial itu ternyata bisa ngasih dampak positif, bisa ngasih dampak negatif. Dampak negatifnya kayak tadi misal kita suka saking bebasnya berekspresi kan suka menyebar hoax gitu, menyebar isu-isu negatif. Berkata-kata kasar cuma karena bebas berekspresi. Nah, betul. Kan media sosial itu awalnya kan tujuannya itu untuk memudahkan, intinya kita harus bijak dalam bermedia. Oke. Nah, di sini juga Ibu memiliki leaflet ya, boleh nanti kalian bawa. Ini sebagai referensi atau ternyata ada efek negatif untuk kesehatan mental kalian gitu ya. Oke, boleh dibagikan dulu. Silahkan. Ya, ini ada leaflet. Oh, sudah lebih? Oke. Nah, di situ ada efek negatif sosial media bagi kesehatan mental. Selain dari dampak negatif yang tadi sudah dipaparkan di YouTube, ternyata ada juga efek negatifnya. Coba siapa yang akan menjelaskan? Kira-kira? Oke, boleh, silakan Haira. Yang pertama di sini, teman-teman bisa lihat ada merasa tak aman, tak percaya diri. Itu kalau saya pribadi itu sangat relate buat saya. Berarti membanding-bandingkan diri. Kadang saya tuh suka minder gitu ngeliat dia, oh dia lebih cantik gak gitu. Oh, insecure. Terus jadi gak aman gitu, jadi gak percaya diri. Terus ini kebanyakan orang-orang tuh sering memposting progres mereka di sosial media. Kayak aku tuh udah gini-gini, kok aku ketinggalan ya. Jadi makin merasa takut gitu, karena nanti malah jadi gak percaya diri. Ini semua atau satu? Oke, satu orang. Oke, next. Oke, siapa yang mau yang bagian keduanya? Oke, Dinda, silakan. Untuk Adinda sendiri itu kayak kalau gimana kurang percaya diri juga karena terlalu banyak media sosial, ternyata jadi takut gitu Bu. Orangnya baik gak ya? Oh iya. Bisa sefrekuensi gak ya sama mereka? Oh gitu, jadi ada harap-harap cemas juga ya gitu. Oke, kemudian yang ketiga, Tresna? Kalau Tresna itu main media sosial lebih ke nggak percaya diri. Oh gitu. Misalkan mau posting sesuatu di media sosial jadi kayak gimana ya, agak enak sih ini mah. Oh kayak postingan itu kayak estetik rapi. Kok saya kan kita tuh berbanding terbalik. Jadi kayak agak nggak pede nih. Jadi baru posting hapus. kalau post ini orang mikir apa ya? Jadi nggak pede. Bahkan mau post foto sendiri aja kadang-kadang berpikirnya tuh ribuan kali. Oh gitu. Karena takut. Oke, kemudian yang keempat? Oke, sok silahkan. Tekanan emosi tersembunyi. Ini sebenarnya relate banget sama musik yang bukan di sini. Caranya melarikan diri dari dunia nyata ke dunia maya, membuat orang terbiasa hidup dalam penyampaian dan tekanan emosi. Sebenarnya ini juga kenapa musik bisa buat itu kayaknya karena banyak hal yang terjadi di dunia nyata. Betul. Dengan ke dunia maya kayak aku bisa lepas stres di sini, padahal bukan lepas stres, cuman Pengalihan
pengalihan. Ya. Pengalihan aja. Oke. Sepakat? Oke. Yang terakhir silahkan. Oke. Dari lingkaran teman terdekat. Sebenarnya kayak mau memulai suatu pembicaraan dengan teman-teman tuh kayak harus tahu apa sih yang lagi update gitu. Iya, kalau misalnya kamu tuh nggak sih yang lagi viral di TikTok, kamu tau nggak sih lagu yang enak di TikTok, sedangkan kadang mereka nggak tahu ya apa sih gitu. Oh gitu. Kayak buat mana? Iya, pengen ikut nimbrung tapi kayak Tapi nggak. iya apa. Oh gitu. Maksain diri biar bisa nyambung sama mereka dengan cara ya di TikTok gitu. Oh gitu. Kalau nggak kayak gitu nggak bakal bisa ngobrol. Iya, betul. Oke. Oh, lebih gelisah. Cara membuka pembicaraan soalnya mereka biar dapat teman juga. Iya. Betul. Asa ada tambahan? Ya mungkin dari yang tekanan emosi tersembunyi saking kayak banyak masalah dari dunia nyata, mungkin kayak entah masalah keluarga, apalagi yang broken home itu kan sering banyak banget tuh masalah, kayak lebih mengalihkan ke sosial media nih saya bebas gitu. Oh saya gitu, bisa berteman dengan berekspresi siapa aja, gitu ya. tapi di dunia nyata enggak gitu. Malah sendiri lah. Sosmed tempat pelarian ya. Nah, berarti media sosial itu sebagai tempat pelarian. Tapi tetap kita harus menggarisbawahi, kita harus bisa mengatur diri kita dalam bermedia sosial. Terutama atau khususnya lebih kepada apa? Ketika kalian bermain media sosial tidak di kelas atau saat pembelajaran ya. Nah, itu nanti minta tolong untuk komitmennya dan rencana tingkah lakunya harus kalian lakukan dan laksanakan seperti itu. Ibu sudah mengirimkan untuk link evaluasi hasil. Silakan untuk diisi terlebih dahulu. Sudah semuanya ya evaluasi hasil sudah kalian isi. Nah, kemudian apa sih kalian bisa tidak menyampaikan kesan dan pesan dari kegiatan hari ini? Kesannya kurang lebih sama kayak yang Amalia tadi, ngerasa lebih senang, ngerasa dilega, dan juga jadi nambah teman baru Bu, teman untuk sama-sama berkomitmen dalam bijak menggunakan sosial media. Sama pesannya, saya mungkin mau nambahin satu ini, not everything that you see in social media is true. Gak semua yang kalian lihat di sosial media itu benar, jadi jangan terlalu larut yang kalian lihat di sosial media gitu. Makanya itu salah satu poin kenapa kita harus bijak gitu. Wow, luar biasa kesan pesannya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ada yang ingin menyampaikan lagi? Apa sudah cukup? Oh, sudah terwakili. Oke. Nah, Ibu juga di sini harapannya kepada kalian semuanya gitu ya, dari pelaksanaan layanan konseling yang kita lakukan pada hari ini gitu ya, Ibu berharap kepada kalian agar bisa lebih mengatur diri kalian untuk bijak dalam bermedia sosial. Tentunya ketika dalam proses pembelajaran di kelas minta tolong untuk diatur diri kalian untuk tidak membuka media sosial. Seperti itu ya. Dan kalian juga harus bisa berkomitmen diri ya terkait dengan rencana tingkah laku atau kontrak yang sudah kalian tulis untuk dilaksanakan dan dipraktekkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Siap? Siap. Oke, ada pertanyaan lain? Udah cukup. Oke, sudah cukup ya. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan, tadi kan kita sudah ada doa pembuka kita untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini. Alangkah lebih baiknya kita adanya doa penutup gitu. Mangga silakan Tresna dipimpin kembali. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama, berdoa dengan hati. Oke, terima kasih banyak Tresna telah memimpin doa penutup ya. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya dan kalian sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan layanan hari ini gitu ya. Akhir kata, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.